Ya, baik, untuk berikutnya adalah inovasi Samawaki, sistem aplikasi menikah, bawa pulang kakak, KTP dan buku nikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selamat datang Pak Kadis. Ya, silakan naik ke atas pentas. Ya, baik. Untuk berikutnya adalah inovasi Samawaki. Silakan video inovasi 3 menit. Selamat datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Inovasi Samawaki adalah singkatan dari sistem aplikasi menikah bawa pulang kartu keluarga, KTP dan buku nikah. Inovasi ini lahir untuk memotong mata rantai permasalah perkawinan belum tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAP. Dalam upaya melakukan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat, Disdukcapil selalu berupaya mencari format layanan yang memudahkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder yang berkaitan langsung dengan teknis aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAP. Hal ini didasari dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat dalam hal tingkat kesadaran dalam melengkapi dokumen kependudukan masih sangat rendah, utamanya yang telah melakukan pernikahan. Di samping itu masih tingginya angka pasangan yang perkawinannya dalam kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat yang secara langsung berimplikasi terhadap dokumen kependudukan lainnya antara lain dokumen akte kelahiran anak. Inilah yang mendasari sehingga muncul inovasi Samawaki, yaitu untuk memotong mata rantai permasalahan di hulu supaya tidak berlarut dan menjadi masalah yang kronis dan berimplikasi kepada sistem pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng maupun pada stakeholder lainnya. Dengan adanya inovasi Samawaki meningkatkan kesadaran orang tua dan pasangan menikah terhadap pentingnya kepemilikan kartu keluarga dan KTPL bagi mereka untuk keperluan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, dan di sisi lainnya tercapainya cakupan status kawin tercatat dan meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan. Alhamdulillah hari ini kita telah menyaksikan prosesi pernikahan yang juga menghadirkan sebuah inovasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Inovasi Samawaki adalah inovasi yang memberikan percepatan, kemudahan, dan kepastian bagi pasangan yang telah melaksanakan akad nikah langsung menerima administrasi kependudukan dengan status yang baru. Mudah-mudahan inovasi ini menjadi pencerminan kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal untuk masyarakat. Berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita melaksanakan prosesi akad nikah tadi. Kita menyaksikan setelah proses akad nikah, ini diserahkan buku nikahnya, kartu keluarga dan KTP suami istri. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Dukcapil Kabupaten Bantaeng dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Dan muaranya adalah bagaimana meningkatkan cakupan layanan dokumen adminduk. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi video inovasi Samawaki. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Inovator untuk mengambil tempat, melakukan presentasi, Bapak. Ya, silakan Bapak untuk presentasi, waktunya 7 menit. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri walil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu panelis KIPP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, yang kami hormati Panitia Penyelenggara Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
Bapak Ibu, rekan-rekan inovator, Bapak Asisten 3, Bapak Kabak Organisasi dan Bapak Kadis Dukcapil yang kami hormati, serta para hadirin sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Izinkan kami dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, saya Haryadi, Jabatan Analisis Kebijakan Publik pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, akan memaparkan inovasi Samawaki. Apa itu Samawaki? Samawaki adalah sistem aplikasi menikah, bawa pulang kartu keluarga, KTP, dan buku nikah. Inovasi ini adalah suatu kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Adapun yang menjadi latar belakang sehingga muncul inovasi Samawaki ini, yaitu tingginya angka perkawinan tidak tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Di tahun 2020 sendiri itu mencapai angka 54% dari total jumlah perkawinan. Selanjutnya angka ini menjadi masalah karena berimplikasi pada pasangan suami istri, anak dan kedua orang tua pasangan. Jadi adapun ide inovatif yang muncul dari aplikasi SIAK ini, kita lakukan layanan online di mana kami mengkolaborasi antara aplikasi SIAK dan aplikasi SIMKA yang ada di Kementerian Agama. Terus yang kedua, penyerahan dokumen kependudukan kepada pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan mendapatkan 6 dokumen secara bersamaan. Yang pertama, buku nikah. Yang kedua, kartu keluarga pasangan pengantin. Yang ketiga, KTP suami, KTP istri, kakak orang tua suami, kakak orang tua istri. Jadi ada 6 dokumen. Selanjutnya, yang ketiga, OSS. Layanan ini semua dilakukan di kantor urusan agama. One stop service. Jadi tidak ada lagi tatap muka antara calon pengantin dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Semua selesai di kantor urusan agama. Yang selanjutnya, kita membangun kolaborasi dan kemitraan dengan stakeholder terkait termasuk desa dan kelurahan. Terus implementasi. Implementasi, ini kita membantu tim teknis antara Disdukcapil dan tim teknis yang ada di kantor urusan agama. Selanjutnya pelatihan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, sosialisasi kepada pasangan yang akan menikah. Dan yang keempat, penerapan inovasi Samawaki ini secara masif juga menjadi bahan sosialisasi bagi masyarakat umum secara luas. Mengapa demikian? Karena setiap pernikahan yang berlangsung di Kabupaten Bantaeng itu kami hadir di situ. Jadi Dukcapil hadir di situ, penyerahan dokumennya. Ini jadi menjadikan bahan sosialisasi bagi masyarakat umum. Terus monitoring dan evaluasi itu dilakukan secara berkala. Setelah inovasi ini berjalan, tentunya ada dampak internal yang ditimbulkan. Pada tahun 2020, ada sekitar 53.770 angka kawin tidak tercatat. Dan setelah tahun 2021, setahun berjalan inovasi ini, berada di posisi 50.776 dan di tahun 2022 berkurang menjadi 46.240. Sehingga terlihat ini adalah tren penurunan yang dihasilkan. Selain dampak internal,
ada juga dampak eksternal yang ditimbulkan, yakni penurunan tingkat perkawinan usia dini. Dapat dilihat dari tabel 4 kecamatan, tahun 2020 itu ada 9 kasus perkawinan di bawah umur, tahun 2021 ada 8 kasus, dan tahun 2022 ada 6 kasus. Ini artinya apa? Bahwa ada efek yang ditimbulkan di tengah masyarakat setelah inovasi ini dilakukan. Inovasi ini juga berkontribusi kepada SDGs dan misi Kabupaten Bantaeng. Di misi ke-6 Kabupaten Bantaeng itu mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, sedangkan untuk SDGs pada tujuan 5 poin ketiga, yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia dini dan paksa, serta sunat perempuan, dan tujuan 16.9 pada tahun 2030 menyediakan identitas legal bagi semua berupa peningkatan kepemilikan dokumen Adminduk. Adaptabilitas dan replikasi. Setelah inovasi ini berjalan di Kabupaten Bantaeng, beberapa teman-teman dari kabupaten lain dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil berkunjung ke kami, di antaranya Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Takalar, dan Selayar. Untuk keberlanjutan inovasi Samawaki ini. Baik, waktunya habis Bapak. Siap. Terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk presenter. Ya, berikutnya saya persilakan kepada Pak Kadis untuk memberikan testimoninya atau dukungannya. Silakan Bapak, 2 menit. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu tim penilai atau tim panelis yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati teman-teman para inovator. Ada saya lihat teman Kadis Dukcapil dari Bulukumba, Pak Asisten dengan tim yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ali Imran sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk memberikan beberapa testimoni terkait dengan inovasi Samawaki. Yang pertama, tentu kita sudah melihat dari pemaparan inovator tadi menunjukkan bahwa inovasi ini lahir betul-betul untuk menjawab suatu permasalahan yang real di masyarakat. Dan ini base datanya adalah kuat, ya. Ada data yang menjadi dasar permasalahan itu. Nah, karena itu sebagai suatu upaya kolaboratif yang melibatkan stakeholder, tentu ini menjadi suatu komitmen, ya, untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan itu. Persoalan status tercatat atau tidak tercatat di dalam kartu keluarga ini suatu persoalan di hulu, ya. Nah, oleh karenanya perlu ditangani secara serius. Kenapa? Karena dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang kita ingin bangun adalah tertib Adminduk. Nah, oleh karenanya kita berharap sebenarnya dengan Samawaki ini memberikan layanan yang betul-betul melibatkan semua pihak untuk bagaimana menurunkan angka perkawinan tidak tercatat ini. Ya. Saya kira demikian, dan tentu menjadi bagian dari tugas tanggung jawab kami untuk mensupport keberlanjutan daripada inovasi ini. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya kita sambung dengan tanya jawab. Saya coba menyapa lagi kembali teman-teman penilai yang ada di Zoom. Pak Sarwan. Halo. Ibu Marni.
Oke, Bu Marni ada yang ingin ditanggapi? Ya, halo. Silakan Bu Ya, Marni. sedikit saja mungkin nanti bisa diperdalam Ya, silakan Bu. dengan teman-teman panelis yang ada di lokasi. Ya, dari saya ini yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya konfirmasi itu terkait dampak ya. Tadi kalau tidak salah di dampak itu disebutkan tentang penurunan angka perkawinan yang sudah sebelumnya tidak tercatat kemudian sudah tercatat. Nah, seperti yang sering kami ulang-ulang sebagai panelis bahwa dampak itu bukan hanya sekedar angka atau bahasa output ya, tapi yang kemudian kita ingin ketahui adalah setelah penurunan itu kemudian apa yang terjadi, atau setelah pasangan-pasangan muda ini kemudian memiliki 6 dokumen yang tadi disebutkan oleh Bapak, kemudian apa yang terjadi, apa yang mereka bisa lakukan dengan dokumen yang sudah ada pada mereka. Misalnya, apakah mereka sudah bisa mengakses layanan publik lainnya menggunakan dokumen-dokumen tersebut dan seperti apa itu aksesnya. Kemudian yang kedua tadi juga disebutkan ada dampak berupa penurunan angka perkawinan dini. Nah, ini kalau di awal ini bukan tujuan utama memangnya, bukan masalah yang ingin diselesaikan. Nah, kalau boleh itu juga dieksplor seperti apa kontribusi inovasi ini terhadap penurunan angka perkawinan anak. Karena angka perkawinan anak ini sebenarnya menarik untuk dieksplor lagi, tapi mungkin kontribusi langsung inovasi ini terhadap penurunan itu yang ingin diketahui lebih jauh sistematikanya atau teknisnya seperti apa sampai bisa berkontribusi. Dari saya itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Marni, kita simpan dulu ya Bapak. Satu lagi dari Prof. Haidar, ada Prof? Pas? Ya, silakan, yang ada Prof. di pikiran saya sedikit ini ya, adakah kasus-kasus, misalnya kan ini dari Depak ini ya, adakah kasus-kasus di sana itu yang sebelumnya itu misalnya anak-anak kawin lari misalnya, tiba-tiba dengan adanya program ini, yaitu tadi ya, hanya tidak kawin lari lagi. Pertama tidak kawin lari, lalu yang kedua tadi itu memang menurun tadi katanya kan, menurun perkawinan anak usia dini itu yang saya kira. Itu mungkin perlu itu kan supaya, kalau tadi manfaatnya sudah luar biasa karena kan mensinergikan ini, memberikan nilai tambah dan kemudahan kepada masyarakat dengan layanan yang bagus, itu saya kira itu sudah suatu hal yang baik sebenarnya dengan mensinergikan dengan berbasis digital itu. Tapi itu tadi yang memang kita mau lihat keberlanjutannya ini, dan apa istilahnya, kalau dalam bahasa pendidikan itu nurturen efeknya, efek pengiringnya dari itu, sistem yang digital yang dibuat tadi itu yang sebenarnya tadi dipertanyakan juga teman-teman. Itu mungkin yang perlu dipikirkan nanti, karena ini kan memang fenomena-fenomena itu kan sering muncul selama ini kasus-kasus. Dan yang paling penting juga hanya semua nanti anak sadar bahwa sebagai warga negara ini yang baik. Malah saya terpikir tadi begini, saya bisik teman bahwa nanti dia harus berkolaborasi lagi dengan misalnya BRI, supaya pengantin-pengantin muda itu bukan hanya dapat KK KTP yang belum punya pekerjaan usaha ya, setelah masa masa bulan madunya selesai harus produktif dan ya mengembangkan usaha-usaha startup misalnya dengan dukungan modal usaha dari BRI misalnya begitu ya. Sama aja dulu waktu kita kuliah itu di masa saya, sebelum selesai ada namanya pinjaman KMI, kredit mahasiswa Indonesia kan ya Pak ya, di masa kita itu karena diharapkan kita ini selesai ini ya. Ini pikiran-pikiran ini. Atau mungkin dengan yang lain lagi, tadi kan sudah ada instansi tadi, catatan sipil, mungkin dengan instansi apa lagi nanti yang lain. Termasuk dengan instansi kepolisian misalnya. Ya, dan yang lain mungkin supaya ini semua bersinergi lah semua. Karena pada yang saya kira itu nanti berdampak pada tadi Pak, dan bermanfaat untuk memberikan kemudahan layanan, saya kira sudah cukup bagus saya kira. Cukup. Ya, baik, terima kasih Pak Prof. Ibu Fadia mungkin ada? Ya, terima kasih Bu Retno. Saya lagi melihat-lihat ini
bagaimana kontribusi Bantaeng terhadap angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan ya. Karena Sulsel sekarang ini turun, sekarang menjadi urutan ke-19, lumayan lebih bergerak. Meskipun data kita 9,25 itu masih di bawah nasional ya, angka perkawinan anaknya. Jadi tabe pilih bukan menikah, bukan perkawinan di bawah umur Budi, Pak ya. Tapi perkawinan anak. Iya. Jadi di bawah umur. Kalau perkawinan dini, saya lihat juga SDGs itu menyebut pernikahan dini ya. Kalau pernikahan dini kita kan nama sinetron saja. Yang ada itu biasa yang lazim di Stranas, mungkin boleh cek di Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, itu menyebutnya perkawinan anak. Data Bantaeng memang kontribusinya cukup tinggi juga di Sulawesi Selatan untuk perkawinan anak ini. Kalau dari data 2020-nya ada 9, benar ya? Mungkin 9 yang tidak yang melaporkan untuk tidak mendapatkan ya, tetapi karena beberapa kasus-kasus letupan ini selalu biasanya dari Bantaeng, ada kasus-kasus perkawinan anak itu dari Bantaeng. Ini turun dari 9 menjadi 6. Ini benar, apakah ini menjadi kontribusinya inovasi ini ya? Karena setahu saya kalau perkawinan pasti dia tidak mendapatkan persyaratan, buku nikahnya nggak dapat. Ya, izin Ibu. Jadi untuk perkawinan dini, perkawinan anak, kami lokus di 4 kecamatan yang kami bekerja sama dengan Samawak. Jadi Samawak ini untuk secara keseluruhan 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng itu baru 50%. Baru 4 kecamatan yang menjadi lokus. Jadi dampak eksternal yang kami tampilkan ini di 4 kecamatan itu. Maksudnya tetap ada diuruskan. Karena kan perkawinan anak, Bapak tadi menyebutkan itu praktek berbahaya. Sebaiknya kan Bantaeng itu tidak harusnya zero ya. Karena itu dianggap tadi praktek berbahaya dan memang disarankan regulasinya itu sedapat mungkin kabupaten kota itu tidak ada kontribusi perkawinan anak karena resikonya sangat berbahaya. SDGs berani menyebutkan praktek berbahaya. Jadi maksud saya kalau itu dilegitimasi oleh inovasi ini, itu semakin berbahaya. Maksud saya dia sudah menikah lalu Bapak uruskan, kan dia nanti usianya, kalau dia menikah 15 tahun berarti dia nanti mendapatkan KTP di usia 17 tahun kan? Ya. Lalu kemudian kakaknya, dia masuk kakak menikah, statusnya menikah. Surat nikahnya saja, buku nikah itu kan dia dapat nanti di usia, undang-undang sekarang kan 19 tahun ya. Bagaimana itu sistem kerjanya inovasi ini untuk menyasar itu Pak? Itu pertanyaan kami. Ya, silakan direspon Bapak. Jadi bukan berarti kami melegalkan perkawinan anak. Jadi dampaknya ini setelah inovasi Samawaki yang dulunya mungkin banyak perkawinan anak, ada efek kepada orang tua bahwa oh ternyata ketika kita menikahkan anak kita terdaftar di KUA, itu secara langsung mereka mendapatkan dokumen secara lengkap. Ya, jadi yang saya tampilkan tadi itu Bu, itu data dari KUA masing-masing yang sudah terfasilitasi, bukan berarti yang tidak nampak, itu berdasarkan laporan dari KUA, pernikahan anak yang sudah tuntas penyelesaian dokumennya, itu yang terdaftar. Iya, dokumen admin juknya itu nanti dia dapat setelah usianya 19 tahun kan? Karena undang-undang perkawinan sekarang, yang di amandemen 1 pasal tuh, itu sekarang laki-laki dan perempuan diizinkan menikah di usia 19 tahun. Iya, jadi kalau ada yang menikah di bawah itu, dia tidak akan bisa mendapatkan persyaratan ini, buku nikah tidak dapat, anaknya lahir tidak bisa dapat akte kelahiran. Ini mungkin menjadi catatannya ya, menjadi catatan. Iya. Iya. Tetapi yang saya apresiasi di antara berapa mini jumlah inovasi, pernyataannya Bupati tadi menarik sekali. Di antara sekian inovasi yang sudah tampil ya, pertanyaannya Bupati ini menarik. Ya, penting. Jadi beliau tidak ragu memberikan dukungan.
Ya, terima kasih. Ya, baik. Dari inovator ada mungkin yang mau ditanggapi dari pertanyaan Prof. Haidar ataupun dari Bu Marni yang tadi? Ya, Silakan. terima kasih. Sekira saya pertama dari Prof. Haidar dulu. Terima kasih atas masukannya, Prof. Kaitannya dengan pengembangan ke depan. Untuk kasus kawin lari tidak terjadi dari kawin lari lagi, saya kira tidak ke arah sana. Anunya, Prof. Siap. Ya. Ibu Fadia juga ada beberapa masukan, terima kasih banyak. Dan untuk yang Ibu penalis pertama, setelah pasangan pengantin memiliki 6 dokumen ini, apakah sudah bisa digunakan untuk urusan-urusan publik lainnya? Ini sudah pasti bisa digunakan, termasuk BPJS. Karena apa? Salah satu faktor yang mendorong kami untuk memajukan inovasi ini, di Bantaeng dulu terkadang ada pasangan suami istri, nanti setelah di meja operasi, baru datang ke Dinas Dukcapil memisahkan kartu keluarganya. Pengantin baru ini nanti mau melahirkan, di atas meja operasi datang ke Capil, mendesak kami untuk memisahkan kartu keluarganya. Terlena mungkin di bulan madunya. Ini yang kami potong. Ini yang kami potong. Jadi kami selesaikan di hulu. Kami selesaikan di KUA. Begitu mereka datang mendaftar Catin, karena kebetulan persyaratan untuk Catin hampir sama dengan di aplikasi SIAK, yang kami cuma butuhkan nomor buku nikahnya. Jadi begitu diinput di SIMKA, selesai buku nikah, itu otomatis ke kami eksekusi, selesai, ijab kabul, diserahkan. Dan itu selesai. Ini yang selama ini tidak terjadi. Terkadang pengantin baru lupa untuk memisahkan kartu keluarganya. Menggabungkan diri suami istri itu agak lupa. Saya kira itu tanggapan saya. Yang selebihnya terima kasih banyak Bapak Ibu panelis. Masukannya mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Kadis. Ya, silakan Pak Kadis. Terima kasih Bapak Ibu panelis. Mungkin saya ingin memberikan atensi dari Ibu Fadia tadi. Jadi terkait angka pernikahan anak dari tahun 2020 itu ada angka 9, kemudian di 2022 ada angka 6. Ini secara kuantitatif tentu saja ini bukan sebagai bahan untuk menjustifikasi, ya. Tapi paling tidak ada sumber informasi yang bisa kita dapatkan bahwa terjadi tren penurunan. Nah, untuk memastikan ini mungkin perlu ini jadi tantangan, ya. Perlu riset secara akademik. Kita mau menguji ini apakah ada hubungan sebab akibat, ya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis, tim inovator dari Bantaeng, Pak Kabak Organisasi dan Pak Asisten. Kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Kita beri aplaus dulu untuk inovator terakhir dari Bantaeng.